keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ just play my song, we'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ just play my song, we'll keep dancing all night long. Oke guys, halo guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gua mau ngebahas dari unit motor CBR 150R ini, yang mana ini kodenya itu K45R ya. Ini adalah generasi terakhir atau generasi sebelum yang ganti stripping 2024 kalau nggak salah dia ganti stripping, atau 2023 pertengahan gitu dia ganti stripping. Jadi yang tricolor ini, kenapa gue bisa milih yang tricolor, karena warna tricolor ini adalah warna legendnya dari Honda sih sebetulnya gitu. Dan warna tricolor ini juga ternyata ada perubahan facelift minor. Jadi seperti warna cat peleknya diganti warna gold, terus ininya strippingnya ada warna lebih dominan warna putih-putih, dan macam-macam sih. Ada apa lagi gitu gue lupa. Tapi kayaknya itu aja sih minor change-nya, sama cover crankcase-nya juga warnanya warna titanium gitu ya guys. Nah kalau yang ini adalah generasi yang tahun 2023 sebetulnya ya, atau 2022 ya, gue lupa. 2022, iya benar, 2022. Alhamdulillah gue udah minang ini pada 2 tahun yang lalu, dan sekarang sudah 2 tahun berjalan. Kilometer masih sekitar berapa ya sekarang ya, gue lupa, sekitar 6.000-an deh, 6.965. Jadi selama 6.965 ini alhamdulillah sih CBR 150R gue ini nggak ada masalah apa-apa. Dari yang katanya mesinnya klotok-klotok, rangka jemuran, rangka yang gampang patah segala macam, alhamdulillah nggak ada. Jadi kalau menurut gue itu hal yang apa ya namanya, kayak black campaign dari kompetitor-kompetitor. Mungkin ada juga yang bener klotok-klotok. Gue juga ngalamin waktu zaman CB150R yang all new LED yang pertama, generasi pertama. Itu memang gue sempet ngalamin mesinnya itu bukan klotok-klotok sih, seperti ada bunyi-bunyi kluk gitu. Dan itu katanya dari tensionernya, dan itu diklaim berkali-kali, alhamdulillah di cover sama Honda. Jadi berapa kali diganti, sampai 3 kali atau 2 kali gue lupa, tensionernya diperbaiki terus diganti akhirnya. Dan alhamdulillah solve sampai akhirnya kejual di tahun, gue pakai sekitar 6 tahun lah, tahun 2020 kemarin gue jual, 2021 ya gue jual. Nah sekarang gue meminang CBR 150R ini dengan generasi mesin yang sama, K56. Alhamdulillah nggak ada masalah, mungkin karena perawatan gue sekarang lebih baik. Karena sebelumnya itu yang CB150R gue itu, gue nggak mengikuti rekomendasi Honda, jadi gue pakai oli itu cuma 1 liter. Ternyata untuk mesin K56 ini minimal itu pergantian oli itu 1,1 liter guys. Dan ini kuncinya, supaya mesin lu nggak klotok-klotok atau tensionernya kena. Kalau memang pun kena tensionernya, itu gampang sebenarnya, bisa di setel gitu. Dan itu setelannya itu harus sesuai ya guys, jangan sampai kekencangan atau kekendoran gitu sih guys. Jadi coba tanyakan kepada ahlinya aja, mungkin di bengkel resmi Honda ataupun bengkel-bengkel terpercaya kalian gitu. Lalu yang gue pengen bikin apa ya, kalian tuh sebelum beli coba deh pikir dulu gitu, apa sih kekurangan dari CBR 150R ini. Jadi pertama, ini desainnya udah lama gitu, dipakai dari CBR 250RR. Dan ini menurut gua hal yang kurang menurut gua. Ini Honda harus perbaiki ke depannya bagaimana supaya faceliftnya CBR ini nggak yang kayak gini lagi gitu loh. Jadi beda lah sama yang double RR-nya gitu, 250RR, baby RR-nya. Jadi kalau bisa ya udah desainnya tuh ya beda gitu, maksudnya punya desain tersendiri gitu guys. Jadi biar nggak orang tuh monoton gitu. Ini kan udah lama banget desainnya guys, dari
CBR 250 RR muncul, ya udah mukanya kayak begini gitu kan, depan sampai belakang tuh sama persis. Yang bedain tuh cuman knalpot sama apa ya, ya sama fairingnya sedikit gitu, cuman nggak sekilas tuh orang awam tuh pasti ngeliatnya, wih 250 nih gitu. Dan beberapa perubahan yang udah gue lakukan selama 2 tahun ini, pertama gue remap ECU di MMS Motorsport, terus peleknya gue repaint di Surya Painting, terus beberapa aksesoris seperti pon holder pakai GUK P30, terus sama penutup spion gitu, terus sama apa lagi ya, knalpot gue bobok adem supaya aman dari polisi, jadi nggak yang terlalu berisik banget, jadi nggak mencolok karena ada knalpot racing juga gitu guys. Dan juga beberapa kayak apalagi ya gue ganti ya, oh iya ini kayak emblem Honda yang di tangki gitu, nanti bisa dilihat deh. Terus macam-macam, jadi gue udah ganti beberapa part di CBR ini, walaupun mesinnya masih standar ting-ting ya guys, dan itu menurut gue sangat-sangat membantu penampilan looks gitu ya. Alhamdulillah sih, walaupun kayak modif budget pelajar murah-murah gitu ya udah gitu, beginilah CBR gua gitu kan. Gue bangga dan gue bisa pakai untuk San Mori atau jalan kerja ataupun kemanapun gue mau gitu. Dan yang pasti kenapa gue memilih CBR 150R ini, yaitu CBR ini menurut gue motor yang paling nyaman di kelasnya. Nyaman dalam arti dalam posisi ridingnya sama tenaganya tuh nggak yang ngagetin ataupun yang bikin pegel gitu lama gitu, atau yang akselerasinya lama gitu, ataupun yang ngagetin menjengat gitu, enggak. Tapi ya soft dan kencangnya ya nggak sekencang GSX ataupun R15 ya. Gue akui performa CBR 150R ini salah satu kekurangannya adalah performanya yang kurang dibanding kompetitornya. Itu sih guys. Dan selain itu apalagi ya paling ya, pengennya sih gue pengen kasih tahu lo beberapa hal yang perlu wajib lo ketahui dari CBR 150R sebelum lo mempunyai adalah, yaitu pertama dari sisi perawatan olinya sih ya, penting banget olinya itu untuk menghindari yang namanya penyakit kelotok-kelotok. Dan itu bukan mitos juga guys, itu fakta, karena mesin K56 ini rada sensitif terhadap oli, karena rata-rata kan kalau motor-motor mesin 150 cc itu kan 1000 ml ya, tapi kan dia sendiri berbeda nih ya kan, 1,1 liter, jadi rata-rata orang isinya itu 1 liter doang atau 1000 ml. Nah itu yang bisa bikin menyebabkan headnya itu gelitik ataupun olinya nggak naik, jadi sehingga tensionernya juga pun bermasalah gitu, pemanasannya pun jadi nggak merata gitu. Kalau ada oli kan dia lebih adem gitu kan, atau olinya mencukupi kan dia lebih adem gitu. Dan apalagi ya, ya yang kedua adalah gue pengen tuh lu punya pedok di rumah. Kenapa gue bisa bilang pedok di rumah? Karena CBR 150R ini kan dia nggak punya standar 2 ya, rata-rata motor sport itu nggak punya standar 2 lah ya guys. Dan alhamdulillah gue beli pedok murah 135.000, itu bisa awet sampai sekarang walaupun sedikit karatan tapi nggak sampai patah. Terus bisa dipakai buat nyuci sendiri, itu salah satu treatment gue buat CBR 150R ini. Jadi gue bisa dihitung dengan jari gue berapa kali nyuci di luar. Kalau nggak salah ya seinget gue 2 kali atau 3 kali nyuci di luar ini motor. Sisanya gue nyuci sendiri dari awal baru sampai sekarang gitu guys. Terus yang ketiga adalah gue pengen tuh lu kalau punya CBR 150R ini minimal lu punya pon holder guys. Kalau lu seneng jalan atau sering nyari alamat, pon holder ini penting banget. Dan ini gue udah ulas juga pon holder yang gue rekomendasiin untuk CBR 150R yang bagus dan juga kokoh gitu guys, dan juga harganya terjangkau pastinya. Terus yang keempat adalah dari CBR 150R yang gue pengen lu harus perhatikan adalah tekanan angin ban udah pasti jangan sampai lebih kurang. Terus bensin kalau bisa tuh lu isi selalu full tank guys. Kenapa? Rata-rata ya tangki Honda itu gampang karatan. Gue nggak tahu ya,
dari zaman Tiger sampai zaman CB150R gua tuh, sampai nggak tahu nih kalau yang generasi ini bagaimana, gampang karatan atau enggak. Jadi kalau kata orang tuh, kalau misalkan lu nggak ngisi full tank ketika lu parkir motor lu lama di garasi, itu bisa bikin karatan kalau misalkan banyak kosongnya. Jadi lebih baik banyak bensinnya daripada banyak kosongnya gitu guys. Ya itu sesuai budget aja sih ya guys ya, karena kalau ngisi bensin lebih banyak kan lebih mahal juga gitu. Oh iya, yang kelima terkait BBM lagi. Gue pengen saranin minimal banget nih guys, jangan sampai lu ngisi bensin itu RON 90 sih. RON 90 kan adanya di ya plat merah doang ya, you know lah bagaimana kualitasnya sendiri gitu kan. Dan gue sih merekomendasikan RON 92, dan gue kalau gue pakai, kalau nggak Shell, BP AKR gitu sih, antara dua itu aja sih. Kalau misalkan terpaksa ya udah gue paling isi Pertamax 92 atau Pertamax Turbo gitu untuk isi bahan bakar di CBR 150R gitu guys. Terus apalagi ya guys ya, selain itu ya paling minimal seminggu sekali. Kalau misalkan keenam nih, kalau lu punya CBR 150R dan lu jarang pakai, seminggu sekali itu dinyalain, dipanasin sekitar 5 menit gitu. Idle aja, nggak usah digeber-geber gitu. Itu supaya pengisian akinya keisi lagi gitu, jangan sampai ngedrop. Ketika udah ngedrop repot kan, nggak ada selaan, lu harus dorong-dorong ke bengkel, atau lu cabut aki, lu beli aki baru atau dicas gitu. Itu sangat merepotkan sih menurut gue. Jadi jangan sampai menghindari itu. Ketika lu misalkan seminggu nggak dipakai, ya seminggu lu harus nyalain itu, jangan sampai lupa gitu guys. Terus kalau bisa, katanya kan CBR 150R ini adalah keamanan dari ignitionnya itu kan rada rentan ya. Kayak beberapa waktu viral tuh, maling diinterogasi sama polisi, motor apa yang paling gampang dicolong, yaitu motor CBR gitu katanya soketnya gampang diputus segala macem. Gua nggak ngerti gimana skemanya. Nah solusinya adalah ya lu pasang alarm, tapi pastikan pasang alarm di tempat yang ahlinya ya guys, karena bagaimanapun juga itu menyangkut kelistrikan dan berbahaya ketika lu menggunakan kelistrikan itu yang korslet gitu. Itu bisa merusak semuanya, khususnya ECU-nya. Terus kabel kebakar, itu lu harus ganti satu set kalau misalkan lu nggak mau ribet nyarinya, ngurut kabelnya gitu kan guys. Itu bahaya sekali sih sebenarnya gitu. Tapi sekarang gue belum pasang alarm. Gue sih niatnya pengen pasang alarm di daerah Tambun. Ada temen gue, bukan temen sih, gue kenal juga dari Facebook, namanya Angga Montana kalau nggak salah. Nah itu dia spesialis alarm motor atau mobil di Tambun gitu. Itu gue belum sempet kesana dan belum kesampaian lah gitu intinya. Terus apalagi ya kalau gitu ya, udah sih kayak gitu dulu aja paling guys. Kalau misalkan sebelum lu beli CBR ya lu harus perhatikan hal-hal poin-poin yang tadi gue sebutkan gitu. Dan juga jangan lupa untuk selalu menyayangi motor kalian sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri. Bagaimanapun juga kan ini adalah kendaraan gitu kan, kendaraan yang lo bisa pakai sehari-hari atau lo bisa pakai buat kerja segala macem gitu guys. Oke, kayak gitu dulu aja. Terima kasih udah nonton sampai habis. Cuap-cuap buat tentang CBR 150R, semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, like video ini. Jika kalian tidak suka, silahkan dislike. Ataupun jika kalian anggap ini video ini bermanfaat, sebar ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.